Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Prodi Tadris Matematika B akan membawakan materi kami yang berjudul Fungsi Irasional dan Grafik. Kami dianggotakan 3 orang, yakni saya sendiri atas nama Rizka NIM 20203884202033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan NIM 20203844202021. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 20203884202025. Adapun pembagian tugas dari kelompok kami yaitu yang pertama penyusunan materi oleh kami bertiga, kemudian pembawa materi yaitu Muhammad Iksan dan Mutmainnah, ketiga yaitu penyuluhan COVID-19 oleh saya sendiri, kemudian penanggung jawabnya oleh saudari Mutmainnah, dan yang terakhir yaitu editornya yaitu saya sendiri. Pada diskusi kali ini saya bertugas sebagai moderator. Untuk materinya akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Iksan dan saudari Mutmainnah. Untuk materi pertama yaitu pengertian fungsi irasional dan bentuk umum fungsi irasional akan dibawakan oleh Muhammad Iksan. Kemudian dilanjutkan dengan contoh-contoh soal yang dibawakan oleh saudari Mutmainnah. Untuk itu kepada pemateri kami persilahkan. Fungsi irasional. A. Definisi fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabelnya bebas terdapat di bawah tanda akar. Bentuk umum fungsi rasional adalah f dalam kurung x sama dengan akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c tambah d dengan syarat-syarat ax pangkat 2 tambah bx tambah c lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, a, b, c, d elemen atau anggota bilangan rasional. Contoh fungsi rasional yang pertama, f dalam kurung x sama dengan akar 2x kurang 6. Yang kedua, f dalam kurung x sama dengan akar x tambah 1 tambah 3. Yang ketiga, f dalam kurung x sama dengan akar x pangkat 2 kurang 4x tambah 5. Bentuk umum fungsi irasional yang pertama, bentuk y sama dengan x, x lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, bentuk y sama dengan akar ax tambah c. Yang ketiga, bentuk y sama dengan d tambah akar ax tambah c. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi irasional. Langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi rasional. Yang pertama, menentukan syarat di bawah akar, mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan yang diberikan. Yang ketiga, persamaan yang diperoleh diubah dalam bentuk x sama dengan f dalam kurung y. Yang keempat, mengambil titik uji pada sumbu y. Yang kelima, substitusikan titik uji ke persamaan x sama dengan f dalam kurung y. Yang keenam, setelah memperoleh titik-titik x, y, gambarkan sketsa grafiknya. Contoh soal, bentuk y sama dengan akar x. Gambarlah sketsa grafik y sama dengan akar x. Penyelesaian. Yang pertama, syarat di bawah tanda akar x lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas y sama dengan akar x dalam kurung y pangkat 2 sama dengan akar x pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan x. Yang ketiga, persamaan diubah ke dalam bentuk x sama dengan f dalam kurung y. X sama dengan y pangkat 2. Mengambil yang keempat, mengambil titik uji pada sumbu y. Kemudian substitusikan ke persamaan
X sama dengan Y pangkat 2. Jika Y sama dengan 0, X sama dengan 0 pangkat 2, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X sama dengan 1 pangkat 2, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, X sama dengan 2 pangkat 2, X sama dengan 4. Jadi titik-titiknya adalah 0,0, 1,1, 4,2. Selanjutnya yang diperoleh dihubungkan dalam grafik kartesius sehingga membentuk grafik seperti gambar tersebut. Oke, kita lanjut kepada bentuk yang kedua, yaitu Y sama dengan akar AX tambah C. Contoh soal, gambarlah sketsa grafik Y sama dengan akar X kurang 1. Penyelesaian. Pertama, kita menentukan syarat di bawah tanda akar, yaitu X kurang 1 harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Y sama dengan akar X kurang 1, kemudian Y pangkat 2 sama dengan akar X kurang 1 pangkat 2. Nah, ditemukan Y pangkat 2 sama dengan X kurang 1. Yang ketiga, persamaan diubah dalam bentuk X sama dengan FY, sehingga Y pangkat 2 sama dengan X kurang 1, Y pangkat 2 tambah 1 sama dengan X, atau X sama dengan Y pangkat 2 tambah 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik uji pada sumbu Y. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan X sama dengan Y pangkat 2 tambah 1. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 pangkat 2 tambah 1. X sama dengan 1. Kemudian jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1 pangkat 2 tambah 1. Maka diperoleh X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1. X sama dengan 5. Kemudian titik uji yang terakhir adalah Y sama dengan 3. Maka X-nya adalah X sama dengan 3 pangkat 2 tambah 1. X sama dengan 10. Sehingga kita memperoleh titik-titiknya yaitu 1,0, 2,1, 5,2, dan 10,3. Selanjutnya itu menggambar grafik. Nah, titik-titik yang telah kita peroleh, kita hubungkan pada bidang kartesius sehingga grafik yang diperoleh adalah setengah parabola. Seperti pada gambar ini. Lanjut pada bentuk yang ketiga, yaitu Y sama dengan D tambah akar AX tambah C. Contoh soal, gambarlah grafik untuk Y sama dengan 2 tambah akar X kurang 1. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menentukan syaratnya, yaitu syarat di bawah tanda akar X kurang 1 harus lebih besar atau sama dengan 0, sehingga diperoleh X lebih besar atau sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu mengkuadratkan kedua ruas sehingga akarnya hilang, yaitu Y sama dengan 2 tambah akar X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan akar X kurang 1. Nah, Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan akar X kurang 1 pangkat 2. Sehingga persamaan yang diperoleh yaitu Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 4 sama dengan X kurang 1.
Kemudian persamaan diubah dalam bentuk X sama dengan FY, sehingga Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 4 sama dengan X kurang 1. Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 4 tambah 1 sama dengan X kurang 1 tambah 1. Sehingga persamaan yang diperoleh yaitu Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 5 sama dengan X, atau X sama dengan Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 5. Kemudian kita mengambil titik uji pada sumbu Y. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan X sama dengan Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 5. Jadi, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 tambah 5, maka diperoleh X-nya sama dengan 5. Jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 tambah 5, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2. Kemudian jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 5, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Selanjutnya jika Y sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 tambah 5, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2. Kemudian titik uji yang terakhir yaitu Y sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 pangkat 2 kurang 4 kali 4 tambah 5, sehingga X-nya sama dengan 5. Maka titik-titik yang kita peroleh adalah 5,0, 2,1, 1,2, 2,3, dan 5,4. Kemudian kita gambar grafiknya pada bidang kartesius dengan titik-titik yang kita peroleh tadi, sehingga jika titik-titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk grafik parabola. Selanjutnya, mari kita simak tentang upaya apa saja yang harus dilakukan agar kita dapat terhindar dari bahaya virus corona atau COVID-19. Pertama, yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik untuk mencuci tangan kita dari telapak tangan hingga sela-sela jari tangan kita, agar kuman-kuman dan bakteri yang bersarang di sela-sela jari kita dapat dibersihkan. Dan jangan lupa gunakan air langsung dari keran atau air yang mengalir untuk mencuci tangan kita. Kemudian yang kedua, apabila kita hendak keluar rumah, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa menggunakan masker, karena masker berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan kita dari kuman dan bakteri yang tercampur dalam udara yang akan kita hirup. Masker yang kita pakai bisa dalam berbentuk masker bedah, masker kain, ataupun masker N95. Kemudian yang ketiga yaitu tetap lakukan social distancing. Pada era new normal ini kita tidak tahu siapa saja yang sudah tertular. Jadi untuk menjaga keamanan kita harus menjaga jarak apabila berada di tempat yang ramai, minimal dengan jarak 1 meter untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian yang keempat yaitu selalu membawa hand sanitizer. Dengan hand sanitizer itu kita dapat digunakan setelah kita menyentuh barang-barang, apalagi barang-barang yang berada di luar ruangan. Karena itu kita tidak tahu apakah barang tersebut mengandung kuman atau bakteri yang dapat membahayakan tubuh kita, apalagi kalau barang tersebut telah tertular oleh COVID-19. Maka dari itu kita harus senantiasa membersihkan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer setelah kita keluar rumah atau memegang barang-barang yang berada di luar rumah. Adapun cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu
Pertama, sering melakukan olahraga karena olahraga berfungsi untuk menaikkan imunitas tubuh kita, sehingga apabila tubuh kita sudah kebal dari virus, yaitu tubuh yang sehat, diperlukan tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua itu selalu mengonsumsi makanan, apalagi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna seperti sayuran, buah-buahan maupun daging. Kemudian yang ketiga yaitu perbanyak istirahat, karena tubuh kita pun harus memerlukan istirahat untuk membentuk daya tahan atau imunitas tubuh. Kemudian yang terakhir, apabila terdapat keluhan, segeralah periksakan ke dokter terdekat. Itulah tadi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dari COVID-19. Ingat, COVID-19 itu bisa kita lawan dengan cara membentuk imunitas atau menjaga kesehatan dari tubuh kita. Karena jika bukan dari diri kita sendiri yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini dengan cara menaikkan imunitas tubuh kita, maka obat apapun yang kita gunakan tidak akan mempan kecuali dari kesadaran diri kita sendiri dengan memperhatikan upaya-upaya atau protokol kesehatan yang telah dianjurkan untuk kita. Itulah tadi pemaparan materi tentang fungsi irasional dan grafiknya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari virus corona. Kemudian apabila teman-teman masih ada yang kurang dimengerti dari materi kami, yaitu materi fungsi irasional dan grafik, dapat ditanyakan di grup belajar pada saat diskusi berlangsung. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, itu kurangnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.